Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang internet di Indonesia. Kenapa internet di Indonesia lelet? Kenapa internet di Indonesia memiliki batasan? Kenapa internet di Indonesia tidak unlimited? Kenapa internet di Indonesia harus memakai kuota? Jadi, di kesempatan hari ini saya akan memberikan materi tentang internet di Indonesia. Kenapa internet di Indonesia tidak diluaskan seperti di negara-negara lain? Padahal internet memiliki jaringan sangat luas. Dia memiliki ilmu-ilmu yang sangat luas. Kita bisa searching apapun di internet. Semua pertanyaan bisa dijawab oleh internet. Kita tinggal mengetik apapun itu, pertanyaan apapun itu, jawaban akan muncul di Google. Tapi kenapa Indonesia selalu membatasi internet? Berbeda seperti di luar negeri. Luar negeri, internet dibilang cukup murah atau tidak memiliki batasan. Dan semua orang bisa melakukan internet sampai kapanpun tanpa batasan, tanpa kecepatan yang rendah. Berbeda dengan Indonesia, kita memiliki internet yang mempunyai batasan. Dan kenapa harus dibatasi? Kenapa tidak diperluas ataupun kenapa harus pakai batasan? Yang pertama, kenapa internet harus memakai batasan? Yang pertama, satu, penggunaan internet di Indonesia bisa dibilang tidak dalam hal positif. Kemungkinan 50% dari rakyat Indonesia melakukan internet dalam hal negatif. Dan itu sangat disayangkan, karena kalau memakai internet dalam hal negatif, itu akan merusak bangsa. Dan melakukan internet yang tidak berfaedah akan membuat bangsa Indonesia menjadi hancur. Berbeda dengan di luar negeri. Mereka menggunakan internet secara positif. Dia menggunakan internet untuk mengasah otaknya, untuk mencari ilmu. Kebalikannya dengan Indonesia. Terkadang kita sebagai rakyat biasa melakukan internet hanya untuk menonton YouTube dari pagi sampai malam, dan tidak melakukan belajar melalui internet. Contohnya dengan sistem sekarang. Dengan adanya corona, rakyat Indonesia secara mau tidak mau melakukan daring secara online dan membutuhkan internet. Berbeda dengan di luar negeri. Di luar negeri sudah mencantumkan itu kemungkinan 40% orang melakukan internet untuk sistem kantor dan lain-lain sebagainya. Jadi, gunakan internet secara positif. Kalau kalian bisa menggunakan internet secara positif, otomatis internet di Indonesia akan maju. Jangan gunakan internet semaunya sendiri. Gunakan internet yang berfaedah untuk belajar ilmu, untuk belajar, untuk mencari tahu. Buang sisi negatif, ambil sisi positif. Oke. Dan sekarang kenapa Indonesia mempunyai kuota? Oke. Bisa dibilang Indonesia itu internet yang paling murah dari negara-negara yang lainnya. Karena 1 giga di Indonesia itu bisa dibeli dengan harga 15.000. Kisaran 15.000.
Tapi di negara lain seperti India, kemungkinan India kalau tidak salah, internet 1 giga itu bisa dibeli dengan harga sampai kisaran 1 juta atau 2 juta. Dan tidak heran warga di India memberi hadiah berupa kuota, berupa internet. Jadi seperti itu. Jadi Indonesia itu memiliki internet yang sangat murah, bisa dibilang sangat murah. 1 giga hanya 15.000. Kalau di India 1 giga bisa sampai 1 juta sampai 2 juta. Di Indonesia harga segitu bisa membeli 1 HP. Berbeda dengan India, mereka hanya 1 giga untuk internetan. 1 giga untuk internetan itu tidak cukup untuk di zaman sekarang. Tapi di India harus seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Kenapa ada kuota di Indonesia? Kuota adalah batasan. Jadi ketika kita membeli kuota, kita harus memakai batasan-batasan sesuai kuota yang kita beli. Semisal kita membeli kuota 3 giga dengan harga 30.000 dalam waktu 1 minggu. 3 giga 1 minggu 30.000. Kita dibatasi internet hanya 3 giga. Untuk kenapa dibatasi? Seperti perkataan yang dari awal. Untuk menghilangkan untuk membatasi internet kita supaya tidak dilakukan di hal-hal negatif. Oke. Dan tetap produktif. Lalu ada juga yang kuota unlimited 1 bulan, tapi tetap saja kita tidak bisa melakukan itu secara unlimited atau semaunya sendiri. Tetap ada batasan. Tetap itu sama seperti yang nomor 2 tadi, batasan. Kuota unlimited itu kuota itu merupakan batasan. Unlimited itu tanpa batasan. Kalau kuota unlimited berarti unlimited dengan batasan. Entah itu kecepatan sinyal ataupun batasan ataupun dan lain-lainnya. Jadi bisa dibilang tidak unlimited, tapi bisa dibilang juga unlimited. Karena namanya kuota unlimited berarti juga benar, karena yaitu batasan yang unlimited yang mempunyai batasan. Sekarang kalian paham tidak? Jadi begitulah internet di Indonesia. Berbeda dengan di luar negeri. Di luar negeri internet kemungkinan memiliki hal positif, tapi di Indonesia internet hanya untuk sebagai hiburan atau untuk bersenang-senang ataupun malas-malasan. Mungkin internet Indonesia bisa dibilang kurang positif karena ya masyarakat Indonesia sebagai besar kurang cerdas untuk mengatasi internet dan malah bisa menjerumuskan kita ke hal yang negatif. Kan juga ada informasi berita-berita tentang kasus deep web. Kalau belum tahu deep web itu adalah negatifnya internet. Barang-barang apapun, semacam pistol, jual beli ilegal, semuanya bisa kalian dapatkan di web dengan ilegal. Oke, dengan ilegal. Tapi hari ini saya tidak akan membahas tentang deep web. Mungkin lain kali saya akan membahas tentang deep web. Tapi hari ini saya akan membahas dulu tentang internet di Indonesia.
Oke. Jadi begitu internet di Indonesia. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Kita harus membuang sisi negatif dan kita harus mengambil sisi positif. Jangan terbalikan. Jangan sampai terbalik. Kalau Anda sudah mengerti tentang materi-materi ini, terima kasih. Tapi kalau Anda ingin bertanya tentang internet, silahkan WA saja atau DM saja ke Instagram saya @leon, atau ketik saja Suleon secara gampangnya itu aja, Suleon. Nanti akan muncul Instagram saya. Coba DM situ internet apa tentang internet di Indonesia. Sebenarnya saya juga tidak terlalu paham, tapi saya akan memberikan apa saja yang saya tahu tentang internet di Indonesia. Internet itu sangat luas di dunia. Kenapa ada internet di Indonesia? Kenapa ada internet di dunia? Jadi internet itu berasal dari satelit atau merupakan jaringan. Di situ kayak ada sebuah rumah yang dikhususkan untuk internet, dan internet itu menyebar di Indonesia, di negara-negara lain, di seluruh dunia melalui kabel. Kabel itu dipasang seperti kabel portable, dipasang dari negara lain sampai negara lain sampai negara lain, bahkan seluruh dunia dipasang kabel melalui satu rumah ini atau melalui internet ini. Jadi internet ini bisa dibilang sangat canggih dan bisa mengontrol dunia ini untuk berbagi ilmu secara detail. Bahkan kabel-kabel itu harus melewati gunung, melewati laut, yang dipasang kabel lewat laut, dan itu cukup memasang kabel internet itu cukup besar biayanya, dan tidak sembarang lahan bisa kamu pakai untuk pemasangan kabel internet. Bahkan bisa untuk lewat dasar laut. Jangan sembarangan mengasih ke laut, karena itu juga sebagai alat transportasi kendaraan kapal, ya, sebagai kapal. Bayangkan kalau kabel itu ditabrak oleh kapal. Dan semua konslet. Dan percikan api itu akan mengenai air laut, dan listrik itu akan cepat tersumbat oleh air. Bayangkan, pasti akan sungguh mengerikan. Jadi dibutuhkan biaya yang sangat besar untuk memasang sebuah kabel supaya internet itu bisa berjalan. Begitu. Jadi itu pengetahuan saya tentang internet di Indonesia. Mungkin kalau ada salah kata atau berbicara saya kurang jelas, artikulasi saya kurang jelas, mohon dimaafkan, karena saya juga harus lagi belajar tentang metode pembelajaran. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan cek DM lagi, saya perjelas. Namanya Suleon, silahkan kalian DM sendiri ke IG, ke Instagram saya. Insya Allah akan saya balas dengan secepat mungkin, dengan smart people mungkin. Oke, maaf, saya akan membahas tentang internet. Tapi saya lupa, apa itu sebenarnya internet?
Oke, saya akan jelaskan apa itu internet. Internet kependekan dari interconnection networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protokol atau internet protokol, suite TCP atau IP sebagai protokol pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Itu sebagian besar dari internet. Oke. Lalu kita masuk ke cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working atau antar jaringan. Pada awalnya merupakan jaringan komputer yang dibentuk dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, singkatan dari ARPANET, yaitu Advanced Recent Protection Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis UNIX kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui siaran telepon atau saluran telepon. Jadi itu tentang internet. Kalau kurang paham atau artikulasi kurang jelas, mohon untuk jangan di skip, maksudnya di pause. Bisa di pause sedikit, terus mengulangi lagi, di pause lagi, back lagi, seperti itu. Karena saya akan membahas ini sangat panjang ya, jadi harus cepat. Maaf kalau cara bicara saya sedikit belepotan. Oh, sepertinya azan. Jadi saya pause dulu videonya. Oke, lanjut lagi. Jadi internet juga diartikan oleh seorang yang bernama Supriyanto tahun 2006. Jadi menurut Supriyanto, internet memiliki arti yaitu suatu hubungan dengan berbagai jenis komputer dan dengan jaringan yang ada di dunia serta memiliki sistem operasi dengan aplikasi yang berbeda. Hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi, misalnya telepon dan satelit, yang juga menggunakan protokol standar dalam melakukan komunikasi, yaitu protokol TCP atau IP, yaitu Transmission Control atau Internet Protocol. Ada juga menurut Harjono 2019. Maksudnya Harjono tahun 2009. Jadi menurut Harjono 2009 itu internet memiliki arti yaitu kumpulan dari berbagai komputer, bahkan bisa mencapai jutaan komputer di dunia. Kemudian saling terhubung dan terkoneksi satu sama lainnya, supaya komputer dapat saling diperlukan suatu media agar saling menghubungkan antar komputer. Media yang digunakan bisa menggunakan kabel atau serat optik, bisa juga satelit maupun sambungan telepon. Ya, di situ juga ada menurut Sarwono tahun 2012. Jadi menurut Sarwono di tahun 2012, internet adalah suatu kumpulan jaringan yang memiliki skala global. Menurut Sarwono, tidak ada orang yang mampu bertanggung jawab untuk menggunakan internet itu. Awalnya internet hanya digunakan untuk kepentingan militer. Tetapi sekarang internet merupakan kebutuhan sekaligus hiburan di masyarakat. Tapi ingat, harus tetap melakukan batasan. Jangan sampai kelebihan atau kekurangan. Tetap pada dalam porsinya, harus memiliki batasan. Kalian harus bisa mengontrol. Dan sekarang masuk ke dalam apa fungsi dan tujuan dari internet. Fungsi internet ada berbagai macam dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, memudahkan kita untuk mengakses informasi. 2, memudahkan berkomunikasi. 3, memudahkan dalam pekerjaan. Jadi fungsi internet
itu yang benar. Oke, kita cari detail-detailnya lagi. Yang pertama tadi adalah memudahkan kita untuk mengakses informasi. Sekarang kita bisa mendapat informasi dengan mudah dapat menggunakan internet, bahkan jika dulu kita selalu mengeluh tidak dapat belajar karena kita tidak memiliki ilmu yang cukup luas dan kita susah untuk mendapatkan jawabannya. Kita seringkali membuka buku dengan sangat lama. Untuk memperhatikan buku-buku itu kalian harus membacanya. Tapi kalau dengan internet kalian cuma mengetik itu, jawaban semua datang. Yang kedua, kita memudahkan kita berkomunikasi. Pada zaman dahulu kita berkomunikasi dengan mengirim pesan. Mengirim pesan hari ini dijawab besok atau besoknya lagi. Tapi dengan internet, kalian bisa mengirim pesan secara cepat dan dengan balasan juga cepat. Kita bisa mengirim pesan bahkan beribu-ribu, berjuta-juta, bertriliun-triliun tanpa batasan. Tapi kalau Anda mempunyai internet, kalau tidak punya internet, ya jangan salahkan saya. Ketiga, memudahkan dalam pekerjaan. Perusahaan banyak menggunakan internet sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah secara cepat dan efisien dengan memiliki sistem yang saling berhubungan satu sama lain. Itu. Dan sekarang masuk ke dalam apa manfaat internet. Manfaat internet cukup banyak. Ada positif, ada negatif. Yang pertama, manfaatnya itu manfaat internet untuk bisnis, manfaat internet untuk belajar, manfaat internet untuk sarana hiburan. Ya, seperti itu. Dan bagaimana dampak internet dalam kehidupan sehari-hari? Itu ada dampak positif dan negatif. Pertama, kita merincikan dulu dampak negatif. Dampak negatif internet terjadinya cyberbullying. Hal ini terkadang suka membahayakan karena banyak sekali masalah cyberbullying yang terjadi di internet. Jadi kita satu sama lain bully, satu sama lain membuli orang melalui internet. Dan itu sangat tidak terpuji. Perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat. Internet menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya, sehingga sangat disarankan untuk kita menggunakan internet dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Seringkali kita menggunakan internet di hal-hal yang tidak penting atau hal negatif. Ini tuh sangat tidak bermanfaat. Lalu maraknya isu hoax atau penyebaran hoax. Zaman sekarang isu-isu hoax dapat disebarkan secara gampang. Contohnya, seringkali kita mendapatkan pesan dari WhatsApp, gratis kuota 30 giga, bla 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 bla, silahkan klik di web ini. Lalu Anda mengekliknya dan semua kamu jalankan dengan perintahnya. Lalu apa? Apa kalian mendapatkan kuota gratis? Tidak kan? Itu namanya hoax. Dengan itu pemilik web itu dapat melihat detail data-data yang masuk di dia. Jadi ketika kamu mengetik mungkin alamat email, terus sandinya sudah kamu ketik, nah dia men-scan semuanya untuk mengetahui siapa Anda. Itu sisi negatif. Sekarang kita ke sisi positif. Menggunakan internet di sisi positif itu bisa memudahkan mendapatkan informasi. Tapi ingat, kita harus memilih informasi. Di mana informasi yang hoax dan mana yang asli. Kita harus sadar. Dan kita dengan internet dapat membantu dalam menyelesaikan masalah dalam tugas-tugas. Contohnya seperti ini. Dalam ini Indonesia terkena wabah virus COVID-19, yaitu corona. Anak-anak sekolah semuanya disuruh stay home atau tetap di rumah, lockdown.
Bagaimana cara anak-anak sekolah atau semuanya tetap bekerja seperti biasa, yaitu dengan cara internet yang seperti ini. Lalu kita dengan internet bisa mendapatkan sarana hiburan. Kalau kita lagi bosan, kita cukup bisa membuka internet atau membuka video-video di YouTube dengan positif. Lalu dengan internet kita bisa berkomunikasi dengan cepat. Oke, seperti tadi yang kita bahas dari pertama. Oke, jadi itulah internet. Untuk penutupnya, internet memang menjadi suatu kebutuhan yang sudah digunakan saat ini. Apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang sudah tumbuh dan penuh dengan inovasi. Saya Leon, terima kasih sudah melihat video ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.